Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 metode numerik kelas TFB akan presentasikan tentang analisis data yang telah kita buat tentang klasmen akhir Manchester United pada musim 1992, 1993 sampai 2024-2025 dengan regresi polinomial. Baik, di sini izin memperkenalkan diri, saya sebagai manajer kelompok, nama saya Rajendra Salhudar. Berikut tim saya. Perkenalkan, saya Liandra Davaino Rizky, saya selaku goalkeeper dari kelompok 6. Oke, perkenalkan saya As'ad sebagai back. Perkenalkan, saya Marvan Adarestia sebagai striker. Perkenalkan, saya Selino Bintang Alvarisa sebagai gelandang tengah juga Kapten. Baik, sebelum membahas lebih lanjut mengenai analisis data tentang klasemen akhir dari Manchester United, mari kita lihat apa hal yang melatar belakangi kelompok kami untuk memilih topik ini. Jadi, Manchester United atau disingkat MU itu merupakan salah satu klub sepak bola Inggris yang memiliki segudang sejarah dan prestasi. Kan tetapi, dalam 8 tahun terakhir, klub asal Manchester ini sering menjadi bahan ejekan di kalangan pecinta sepak bola. Jadi bisa dibilang menjadi bahan bulian di sosial media. Alasannya adalah karena klub ini sering menelan kekalahan dan sering bermain konyol ketika berada di rumput hijau. Selain itu, trofi-trofi kejuaraan seperti UEFA Champions League atau UCL, terus FA Cup dan Carabao Cup tidak pernah disabet oleh klub setan merah ini lagi. Oleh karena itu, hal inilah yang mengundang ketertarikan kami dalam menganalisis klasemen akhir MU di Liga Inggris atau biasa dikenal Premier League di masa sekarang, untuk menganalisis bagaimana peringkat kedepannya gitu dengan menggunakan regresi nonlinear yakni regresi polinomial sebagai pemodelannya. Maka kami akan mampu memprediksi kemungkinan peringkat akhir yang akan diduduki oleh Manchester United. Oke, jadi ini adalah fitting dari data-data yang telah kita kumpulkan, di mana ini merupakan klasemen Manchester United dari musim 92-93 sampai musim 24-25. Di mana pada slide selanjutnya akan dibahas mengenai pembahasan regresi polinomial dan juga pembahasan bagaimana kondisi ekstrim dari pemodelan dari regresi nonlinear ini. Jadi ini bisa di-scan barcode-nya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sumber data dan juga analisis datanya. Untuk data yang sudah kita kumpulkan, kemudian datanya itu kita regresi menggunakan regresi nonlinear dengan tipe polinomial berorde 4. Nah, di sini bisa terlihat kalau misalkan model yang kita buat itu orde 4 saja ya polinomialnya ya. Sementara bisa diperhatikan juga kalau misalkan R-square-nya agak jauh nih dari 1. R-square yang kita dapat itu 0,602. Nah, kenapa kelompok kita menggunakan polinomial orde 4? Sebenarnya ada beberapa alasan. Alasan yang utama itu yang pertama supaya tidak overfitting. Karena kita ingin model yang kita buat ini tetap valid di masa depan dengan tidak terlalu memfit persamaan ke kurva data yang sudah ada. Yang kedua, cukup untuk kasus nyata. Jadi polinomial orde 4 ini sudah cukuplah untuk menggambarkan bagaimana perilaku kurva di sini. Yang terakhir, penyederhanaan kalkulasi. Karena kami mengkalkulasi data menggunakan kalkulator, maka orde 4 ini tentunya akan jauh lebih memudahkan dibandingkan kita menggunakan orde-orde yang lebih tinggi. Selanjutnya kita akan membahas terkait analisis kondisi ekstrim dari data yang kita peroleh. Di sini ada 3 kondisi ekstrim yang menarik perhatian kami untuk kita analisis lebih lanjut. Yang pertama yaitu Manchester United mencapai peringkat 1 atau ketika mereka berada di puncak performanya. Selanjutnya yaitu Manchester United mencapai peringkat degradasi atau peringkat 18, 19 dan 20 di akhir musim Premier League. Dan yang terakhir yang tidak kalah menarik yaitu berapa peringkat tertinggi yang sekiranya sekarang akan didapat oleh Manchester United sebelum akhirnya mereka degradasi. Oke. Kondisi ekstrem pertama yaitu kapan Manchester United mendapatkan puncak performanya atau peringkat 1 di akhir musim. Secara analisis, puncak performa atau peringkat 1 dengan model
yang kita gunakan, pencapaian peringkat 1 Manchester United terjadi pada musim ketiga atau musim tahun 94-95 dan musim kelima atau tahun 96-97. Hasil ini tentunya didasarkan pada akar-akar persamaan bilangan real yang didapati dari persamaan, yaitu di mana nilai akar persamaan yang pertama X1 sebesar 2,64 yang kita bulatkan menjadi musim ketiga, dan akar persamaan kedua atau X2 sekitar 5,05 yang kita bulatkan ke musim kelima. Dan selain di lain sisi juga ada akar persamaan lainnya yang didapat. Namun akar persamaan tersebut merupakan bilangan kompleks yang seperti yang dapat diperhatikan, yaitu kurang lebih sekitar 23,37 plus minus 7,1 imajiner, dimana tentunya bilangan ini tidak dapat kami gunakan untuk menentukan kapan peringkat 1 diperoleh. Namun jika kita lihat dari data yang ada, tentunya Manchester United tidak hanya di 2 musim tersebut memperoleh peringkat satunya. Hal ini menjadi identifikasi bahwa regresi polinomial yang kami gunakan tidak sepenuhnya dapat menunjukkan data akurat sesuai data nyata kapan Manchester United mendapatkan peringkat 1. Oke, baik. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke kondisi ekstrim kedua. Yaitu kalau tadi mencapai peringkat 1, sekarang kita prediksi kapan dia bakal degradasi. Nah, jadi menurut model yang kami telah fitting, MU ini bakal degradasi di musim ke-34,8 atau 35 lah. Atau kemungkinannya berarti ada di tahun 2026-2027. Alias dengan kata lain musim depan diprediksi MU bakal degradasi dengan asumsi kondisinya, pemainnya, bahkan pola permainan di IPL itu tetap sama. Dan karena kita pakai polinomial order 4, maka perhitungan ini sangat mudah dilakukan bahkan dengan kalkulator Casio seperti ini. Bisa dilihat di sini kalau saya search langsung pun ketahuan untuk asumsi peringkat 18 degradasi paling atasnya itu ada 34,8. Nah, jadi itu salah satu alasan kunci kenapa kita pakai polinomial order 4. Selanjutnya bakal ke kondisi ekstrim ketiga. Nah, sekarang kita sudah sampai di capaian peringkat tertinggi yang mungkin Manchester United dicapai sebelum degradasi. Peringkat tertinggi yang dapat dicapai oleh Manchester United sebelum degradasi adalah pada musim ke-34, yakni pada tahun 2025-2026, yakni menduduki peringkat ke-15. Nah, cara mendapatkan nilai Y sama dengan 15 itu sendiri adalah dengan mensubstitusikan nilai X sama dengan 34, sama dengan 35, sama dengan 36 pada persamaan regresi sebelumnya. Sehingga didapatkan hasil yang paling cocok di X sama dengan 34, karena saat X sama dengan 35 ia menduduki peringkat ke-19, dan saat X sama dengan 36 Manchester United menduduki peringkat ke-22, yang mana klub ini sudah berada di divisi 2 Liga Inggris atau sudah degradasi. Kesimpulannya, apakah Manchester United itu akan juara seperti pada zaman Sir Alex Ferguson atau malah semakin terpuruk pada zaman Ruben Amorim ini? Di sini tidak bisa dinyatakan secara objektif bahwa Manchester United akan degradasi atau malah akan mencapai peringkat tertentu. Kesimpulan yang paling tepat adalah model ini menyoroti adanya rentang kemungkinan di masa depan, mulai dari skenario yang sangat negatif atau degradasi itu sendiri hingga performa papan tengah peringkat 15 ini hampir menyentuh ke peringkat degradasi tanpa memberikan data mengenai seberapa besar probabilitas atau peluang untuk setiap skenario tersebut terjadi. Jadi tidak menutup kemungkinan apakah Manchester United ini akan semakin jaya seperti pada zamannya Sir Alex Ferguson atau semakin terpuruk pada zaman sekarang yang dimana pelatihnya itu sendiri adalah Ruben Amorim. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.